Jangan khawatir Bapak Ibu, sedekah tidak menghabiskan harta. Yang selalu kita sampaikan. Coba jamaah ini yang hadir sebanyak ini, tunjukkan kepada saya siapa orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada. Tidak ada orang satupun yang bangkrut gara-gara sedekah. Seandainya kok ada, maka pasti ada yang perlu dibenahi daripada sedekahnya. Mungkin kurang yakin sedekahnya, atau mungkin ini adalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin merubah gaya hidupnya dari gaya yang sudah terlalu cinta dengan dunia kepada gaya yang tidak cinta kepada dunia. Tapi rata-rata tidak ada orang kaya, orang sukses yang bangkrut gara-gara sedekah. Justru semakin dia bersedekah, semakin dia keluarkan kewajibannya, semakin dia keluarkan zakat dan sedekahnya, semakin Allah berikan kelancaran rezekinya. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali kejadian, kisah-kisah sebab sedekah Allah semakin mudahkan, sebab menolong sesama manusia Allah semakin mudahkan rezekinya. Mana qasamalun min sadaqatin, tidak akan habis harta manusia dengan sedekah. Bal yazdad, justru akan bertambah. Bal yazdad akan bertambah. Bal yazdad akan bertambah. Diulang 3 kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya banyak. Antara para sahabat, bagaimana kisah Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman ibn Affan yang dikenal dengan sahabat yang membeli surga dengan 2 hal. Sahabat yang membeli surga dengan 2 hal. Sahabat Utsman bin Affan ini seorang sahabat yang sangat pemalu. Sangat pemalu. Yang pernah suatu hari Nabi kita Muhammad duduk di rumahnya dalam keadaan Nabi setengah berbaring, agak bersandar, setengah berbaring, kemudian bagian betisnya Nabi kita Muhammad, tahu betis gitu, di bawah lutut itu terbuka. Nah, tidak lama datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi tetap dalam posisi itu. Datang Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Nabi tetap dalam posisi itu. Begitu datang Sayyidina Utsman ibn Affan, Nabi Muhammad langsung bangun, merapikan pakaiannya, ditutup betisnya. Setelah pulang semuanya, dalam riwayat Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi datang Abu Bakar, kau santai-santai saja. Kau tetap dalam keadaanmu, tetap dalam posisimu. Datang Umar, kau juga seperti itu. Kenapa giliran datang Utsman, kau langsung berdiri merapikan pakaian, merapikan daripada pakaian bawahmu, sehingga menutupi betismu?" Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana aku tidak malu dengan manusia yang malaikat pun malu kepadanya. Saking pemalunya Sayyidina Utsman, saya malaikat malu sama Sayyidina Utsman. Nah, Rasulullah juga ngikuti. Rasulullah malaikatnya malu sama Sayyidina Utsman, masa saya tidak malu? Akhirnya Rasulullah pun ikut malu. Ini Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sahabat yang ganteng, ya. Ganteng, putih, selalu berpakaian yang rapi, bersih, kemudian kaya raya. Itu sahabat Utsman bin Affan. Nah, bagaimana dengan kayaannya? Digunakan untuk apa kayaannya? Untuk bantu kaum muslimin. Pernah diceritakan sahabat Abu Hurairah pernah berkata Utsman itu telah membeli surga dengan 2 hal. Yang pertama dengan sumur yang telah dia bebaskan. Ada sumur Yahudi yang setiap orang muslim ngambil air di situ harus bayar. Dibeli sama Sayyidina Utsman, diwakafkan untuk kaum muslimin semuanya. Boleh siapapun ngambil air di sini dengan gratis. Yang kedua, pernah suatu hari para sahabat mau berangkat perang bersama Rasulullah, mereka sedih. Kenapa? Perang ini terjadi di saat mereka sedang susah, di saat ekonomi mereka sedang merosot. Nah, sehingga mereka bingung, ini bekal kita tidak cukup untuk peperangan sampai selesai. Sayyidina Utsman datang dengan jubahnya dipenuhi dengan dinar, uang emas penuh, kemudian diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tersenyum melihat tingkahnya Sayyidina Utsman yang menginfakkan daripada banyak hartanya untuk bekal kaum muslimin berangkat berjihad. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan Utsman telah membeli surga dengan dua hal, yaitu membebaskan sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, kemudian membantu bekal kaum muslimin di saat mau berangkat perang. Bagaimana setelah itu? Apakah jatuh miskin? Semakin kaya itu Sayyidina Utsman bin Affan, semakin besar kekayaannya sampai tersimpan, bahkan cukup sampai beberapa keturunannya itu Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga yang terjadi kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, malah kepingin miskin, tidak jadi miskin, malah tambah kaya, itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya.
Yang semakin kita berbagi, justru semakin kita dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan para salaf itu Bapak Ibu, kalau punya masalah atau punya hajat, justru mereka sedekah. Nah, termasuk guru kita Buya Hasan Baharun, di saat butuh dana untuk membangun pondok, bukan malah nabung, ya, tapi malah sedekah, ya. Pergi jam 2 malam atau jam 1 malam ke alun-alun Kota Bangil, bagi-bagi duit ke tukang becak, ke pengemis yang sedang tidur pinggir-pinggir jalan itu, dibagi duit tanpa membangunkan. Ditanya, kok malah sedekah, Beb? Kan pondok lagi butuh dana. Ya ini justru pancingannya, supaya dana itu datang, dan selalu diberikan seperti itu. Makanya di akhir hayat beliau katakan, aku ini tidak pernah merasa bangun pondok sampai seperti ini. Artinya aku tidak pernah terasa kalau aku bakal bisa bangun pondok sampai seperti ini. Tidak ada beban sama sekali, mengalir begitu saja. Nah, ini yang perlu kita contoh. Cuman sayangnya kadang keyakinan kita yang kurang. Masa iya sih sedekah bikin sugih? Pernyataan yang seperti ini yang justru menjadikan sedekah kita kadang tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya. Pahala pun tidak. Waqad balagana annal malakal maut alaihi salam yudhirul insan indama yabqa min ajalihi syai' yasir fayukhbiruhu bihi fayaqul ya malakal maut akhirni qalilan li'atuba ila rabbi wa astaghfiruh. Diceritakan waqad balagana, diceritakan ada malaikat maut, yaitu malaikat Israel, menampakkan diri kepada seorang manusia ketika mau dicabut ajalnya. Jadi kadang malaikat itu menampakkan dirinya ketika kita mau dicabut. Ada beberapa orang itu yang bisa melihat malaikat maut. Nah, ketika orang ini bisa melihat malaikat maut, dia berkata kepada malaikat maut, ya malaikat maut, wahai malaikat pencabut nyawa, akhirni qalilan, kasih aku waktu sebentar saja, li'atuba ila rabbi, untuk aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah. Wa yaqulu lahu al-malaku qatalama ukhirta wa umirta falam tatub wa lam tarji ila rabbik hatta al-an. Sebenarnya Allah itu sudah kasih kamu tempo banyak. Allah sudah mundur waktumu sebenarnya. Allah sudah panjangkan umurmu, tapi kamunya saja yang menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang waktunya tiba. Ini sudah mentok. Allah cabutnya, nyawamu tidak bisa ditunda kembali. Wa qad inqadatil muddah wa balagatil ajal wa balagtal ajal allati katabahu Allahu lak. Dan sudah selesai waktunya. Sudah tidak ada tempo-tempo waktu lagi. Ajalmu sudah datang. Allah sudah tentukan ajalmu hari ini, detik ini. Wala sabila ila ta'khir, tidak ada cara untuk mencari tempo waktu daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan falau kanatid dunya bi asriha li hadzal insan amkanahu an yashtariya biha sa'ah wahidah yaziduha fi umrihi wa yaqtadir fiha ila rabbih la fa'al. Kata sebagian para ulama, seandainya di dunia ini ada orang yang jual waktu, maka niscaya mereka yang sudah mengetahui bahwasanya ajalnya sudah dekat, mereka akan beli waktu kepada orang yang menjual waktu tersebut. Untuk apa? Mereka beli 1 jam saja untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa. Nah, ini kita.